Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Dirut Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggelar pemusnahan barang bukti pengungkapan kasus narkotika periode Januari hingga Mei 2023. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemusnahan 20 kg narkotika jenis sabu, serta ekstasi, ganja, dan obat-obatan daftar G dalam jumlah yang berbeda-beda. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Kamis 8 Juni di Makassar menggelar pemusnahan barang bukti pengungkapan kasus narkotika periode Januari hingga Mei 2023. Dalam kurun waktu 5 bulan tersebut, tersangka yang diciduk sebanyak 1.574 orang. 8 orang diantaranya dihadirkan dalam gelaran acara pemusnahan barang bukti tersebut yang terdiri dari sabu seberat 20 kg serta ekstasi, ganja, dan obat-obatan daftar G dalam jumlah yang berbeda-beda. Banyaknya tersangka yang terciduk serta banyaknya barang bukti yang disita dan dimusnahkan disebut oleh Direktur Ditres Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Dodi Rahmawan sebagai kondisi masif yang harus dihadapi. Pemusnahan barang bukti narkoba yang diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan Polres jajaran di wilayah Sulawesi Selatan kurang lebih untuk sabu 20 kilo lebih ya. Kemudian untuk ekstasi 1.000 butir, ganja kurang lebih 4 kilo, kemudian obat-obatan daftar G 4.000 butir. Inilah kondisi yang kita hadapi saat ini di wilayah Sulawesi Selatan begitu masif. 8 pelaku yang dihadirkan tersebut disangkakan melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan sejumlah pasal terkait. Adapun ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau seumur hidup hingga ancaman pidana mati. Mereka juga dikenakan denda maksimal 13 miliar rupiah. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan barang impor ilegal yang ditemukan pada periode Januari hingga Mei 2023. Produk tersebut terdiri dari makanan hingga bus bar tembaga yang menyebabkan kerugian negara mencapai 13,3 miliar rupiah. Pak, lihat dulu Pak. Oh ini ya, ini bas-basnya Pak tembaga Pak. Kementerian Perdagangan memusnahkan barang temuan hasil pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean yang tidak sesuai ketentuan atau ilegal. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kawasan industri Keroncong, Tangerang, Banten, Jumat 9 Juni. Barang yang dimusnahkan meliputi manisan padat, serbuk teh dan rempah-rempah kering, parfum cair, powder flavoring, hingga bus bar tembaga dengan nilai total kerugian negara 13,3 miliar rupiah. Merugikan negara pajak, kedua juga bisa mengganggu ekonomi dalam negeri. Kalau seperti kemarin kita misalnya pakaian bekas gitu, pakaian bekas kan dilarang, tapi banyak. Nah, berarti masuknya kan ilegal. Kalau ilegal itu kan jelas tidak melalui prosedur, nggak ada bayar pajaknya, tentu harganya murah, bisa juga penyakitan, akhirnya merugikan UMKM kita. Sejumlah barang impor yang ditemukan di pos border wilayah Bogor, Bekasi, dan Banten tersebut termasuk dalam periode kerja Januari hingga Mei 2023 yang merupakan barang kiriman dari Thailand dan Tiongkok. Mendak menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan impor ilegal serta melakukan penataan hingga pembatasan agar Indonesia tidak terlalu ketergantungan dengan produk luar negeri. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP melakukan penyegelan terhadap aktivitas reklamasi oleh sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau yang tidak memiliki izin secara resmi. Dalam kunjungan kerja ke Batam, Menteri KKP juga memantau pantai tercemar limbah minyak hitam yang belum dapat dipastikan penyebabnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Tering, Kota Batam, Kepulauan Riau. Reklamasi tersebut dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak memiliki perizinan dasar, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL, serta tidak memiliki izin reklamasi. Dalam kunjungannya ke Batam pada Kamis 8 Juni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perusahaan tersebut diketahui melakukan reklamasi pada lahan seluas 3.000 meter persegi dan diduga melanggar Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Permen KP nomor 30 tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut. Penyegelan ini dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus peringatan bagi perusahaan yang akan melakukan reklamasi, diharapkan agar memiliki izin terlebih dahulu. Dalam kunjungannya di Batam, Menteri Sakti Wahyu Trenggono juga meninjau lokasi pencemaran limbah minyak hitam di wilayah pantai Kampung Melayu, Kota Batam. Dugaan pencemaran disebutkan bisa datang dari kapal-kapal besar yang beroperasi di sekitar perairan. Terkait pencemaran tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono berjanji akan melakukan investigasi serta mengumpulkan bukti-bukti penyebab pencemaran yang mengganggu aktivitas perairan sekitar. Mungkin mereka tidak sengaja melepas limbahnya, palkanya itu dibersihin gitu biasanya, ya, yang berakibat pada seperti ini. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini contoh. Nah seperti ini yang sering saya dapat keluhan dari Pak Gubernur Kepri, Pak Ansar, kena tangannya atau kakinya yang sangat lama sekali itu tidak bisa hilang. Nah, tapi yang pastinya adalah limbah yang kita harus selesaikan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Hatta Kastorpati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastorpati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastorpati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugeng Purwanto menjamin hewan kurban di wilayah DIY terkendali dari kasus penyakit mulut dan kuku serta lumpy skin disease. Sebagai langkah pencegahan, DPKP DIY telah menyiagakan 7 pos lalu lintas hewan di perbatasan untuk mengatur kelayakan hewan kurban. Mendekati musim penjualan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD yang menyerang hewan ternak terkendali. Bahkan DPKP berani menjamin untuk tahun ini persediaan hewan ternak baik sapi, kambing, dan domba di wilayah DIY aman dari PMK dan LSD. Jaminan ini diutarakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto, saat ditemui Antara pada Kamis 8 Juni. Untuk tindak pencegahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah menyiagakan 7 pos lalu lintas hewan yang berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Tengah. Selain mengedukasi para pembeli hewan kurban dan para pedagang terkait kelayakan hewan kurban, tiap tahun DPKP DIY juga bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan UGM untuk ikut mengawasi kelayakan hewan kurban. Saya berani menjamin untuk tahun ini pun aman. Makanya tadi di depannya amatir. Pada saat gencar-gencarnya PMK saja kita clear. Bahkan keluhan masyarakat terkait dengan hewan kurban yang disembelih di wilayah ini begini begitu, ini nggak ada laporan sampai sekarang. Ya, artinya apalagi sekarang yang memang sudah sangat meredah untuk PMK dan LSD itu insya Allah. Untuk tahun 2023, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY menyiapkan sebanyak 31.000 ekor sapi, 40.000 ekor kambing, dan 18.000 ekor domba. Sementara untuk pelaksanaan vaksin PMK di DIY sudah mencapai 233.500-an ekor dari total populasi 900.000 ekor. Sedangkan untuk vaksin LSD sebanyak 3.778 ekor. Pemirsa, untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atas pengelolaan keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Dalam penyampaian hasil laporannya, Badan Pemeriksa Keuangan juga memberikan sejumlah catatan rekomendasi untuk menjadi masukan bagi Pemprov NTB.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2022. Predikat WTP ini merupakan yang ke-12 kali diterima oleh Pemprov NTB secara berturut-turut sejak tahun 2011 lalu dan diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB pada Kamis 8 Juni. Dalam laporan BPK terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemprov NTB untuk dijadikan rekomendasi. Gubernur NTB mengapresiasi laporan tersebut dan mendorong seluruh pemangku kebijakan untuk menyehatkan postur APBD tahun 2023. Rekomendasi ini pun wajib ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian, pemerintah provinsi telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-12 kalinya sejak tahun ini. Perkenankanlah kami atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB yang telah turut serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik selama ini. Adapun catatan dari BPK menyebutkan dari 9 kabupaten kota di NTB, 1 diantaranya mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian. Pemprov NTB juga disebutkan kurang cermat karena memiliki kebijakan defisit keuangan pada tahun 2022 lalu. Kemudian Pemprov NTB juga belum menerima bagi hasil keuntungan bersih dari tambang PT AMNT sejak tahun 2020. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Yahmi yang berusia 90 tahun jamaah calon haji tertua asal Cilegon tak menyangka akhirnya bisa berhaji pada tahun ini. Ditemui di kediamannya, Yahmi merasa bahagia lantaran kerja kerasnya menabung dari hasil bertani dan menjual kembang selama bertahun-tahun akhirnya berbuah manis. Sempat terhalang akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan usia, seorang jamaah calon haji tertua asal kota Cilegon bernama Yahmi tak bisa menyembunyikan rasa bahagia lantaran menjadi calon jamaah lansia prioritas yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Ditemui di kediamannya di Cilegon, Kamis 8 Juni, nenek berusia 90 tahun ini yang akan berangkat pada 13 Juni, begitu antusias mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama ibadah haji. Ia mengaku masih tak menyangka keinginannya menunaikan rukun Islam kelima bisa terwujud lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Yahmi bahagia kerja kerasnya bertani dan menjual kembang selama puluhan tahun demi berhaji akhirnya terbayar juga. Nabungnya udah lama, dibantu jualan kembang, ada berita berangkat haji, Mbah itu senang. Menurut putra Yahmi, semula dia yang mendaftar bersama anak dan menantunya baru dijadwalkan berangkat pada tahun 2027. Daftarnya itu bertiga, ibu, saya, dan istri, dengan maksud agar Mbah Yahmi bisa ada pendampingan karena mengingat usianya. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kota Cilegon, Zarkoni menjelaskan, Yahmi masuk ke dalam daftar program lansia prioritas yang mengusung semangat berkeadilan dan ramah lansia tahun ini. Beliau alhamdulillah bisa berangkat tahun ini, masuk dalam lansia prioritas. Tahun ini Kota Cilegon mendapat kuota pemberangkatan jamaah calon haji sebanyak 717 orang. Namun hingga saat ini baru 704 orang yang memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan dengan jumlah lansia sebanyak 23 orang. Pemirsa, ratusan pedagang musiman menyambut ramainya kunjungan masyarakat pengantar calon jamaah haji embarkasi Lombok di kota Mataram dengan omset mencapai 15 juta selama musim haji.
Berkah musim haji dirasakan oleh ratusan pedagang musiman yang berada di luar pagar asrama haji Embarkasi Lombok, Kota Mataram. Mereka bahkan rela menyewa tempat untuk membuka lapak dadakan dan menginap selama musim haji hingga bulan Juli mendatang. Tentu saja antusiasme masyarakat dari berbagai daerah yang berbondong-bondong datang mengantarkan sanak keluarga dan kerabatnya menjadi sasaran mereka untuk mendulang rupiah, seperti yang terlihat pada Kamis 8 Juni. Salah seorang pedagang musiman, Mertah, mengaku dapat meraup omset hingga 2 juta rupiah dalam sehari dengan taksiran keuntungan mencapai 12 juta hingga 15 juta rupiah selama musim haji berlangsung. Adapun biaya sewa lahan tempat mendirikan lapak sebesar 1 juta rupiah per bulan. Dapat sekitar juga, dapat untung, dapat rezeki. Tiap haji ini sudah dapat. Sekali setahun. Hadirnya para pedagang musiman ini pun memberi kenyamanan bagi masyarakat pengantar calon jemaah haji untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Melalui berbagai jenis dagangan yang dijual, para pengantar mengaku selayaknya sedang berekreasi. Ya kebetulan juga untuk nanti kalau misalnya ada kebutuhan dari jemaah yang dalam kan bisa ada kita bantu-bantu gitu. Ya juga bisa sebagai ajang wisata juga sih sebenarnya, karena kan banyak wisata religi gitu. Udah banyak yang jualan juga. Momen pemberangkatan haji Embarkasi Lombok tahun 2023 dimulai sejak awal Juni lalu dan akan berakhir hingga waktu kepulangan kloter 13 pada bulan Juli mendatang. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.